Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 290 yang mana hadis ini membahas tentang bacaan surah pada sholat subuh di hari Jumat ya. Jadi Rasulullah SAW itu bacaan surahnya itu pada saat mengerjakan sholat subuh di hari Jumat itu ada juga ya, ada Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah, ini kita akan baca dulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqa'u fi sholatil fajri yaumal jum'ati Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah ya. Wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan ketika mengerjakan sholat di sini, yaqra'u fi sholatil fajri, yang mana beliau membaca surah pada sholat fajar, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil ya. Alif Lam Mim Tanzil, atau teman-teman bisa cek itu di dalam surah As-Sajdah ya, surah As-Sajdah. Wa, dan juga surah Hal Ata 'alal Insan ya, atau surah Al-Insan di sini, atau juga surah Ad-Dahr ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat sholat subuh di hari Jumat itu beliau membaca surah surah Sajdah dan surat Al-Insan. Itu ya. Teman-teman bisa jadikan ini rujukan amalan untuk menjadi imam di di musola, di langgar, atau di masjid seperti itu ya. Tapi dengan dengan catatan makmum yang di belakang itu sudah paham lah ya kan tentang kondisi imamnya. Jadi posisinya sudah siap ya. Intinya jangan sampai ya seperti kejadian-kejadian kami di masa-masa lalu itu ya kan, pada saat sholat sholat tarawih. Nah, di masjid kami itu kan ya maklum orang awam semua. Nah, ngundang imam dari tempat lain kayak gitu, yang mana imamnya ini bacaannya betul-betul tartil
sesuai tajwidnya, kayak gitu. Panjang pendek apa segala macam dia perhatikan betul. Rakaat dua rakaat pertama itu sudah banyak yang toleh-toleh kiri kanan, peragangan, mungkin ada yang pemanasan juga untuk sholat rakaat kedua dan selanjutnya gitu kan, sholat tarawih rakaat selanjutnya kayak gitu. Ada yang lagi pukul-pukul lutut dan lain sebagainya. Ya, itu ya memang agak disayangkan juga hal seperti itu ya kan. Itu lain kalau misal di masjid-masjid ya Islamic Center atau mungkin komunitas tahfidz itu tidak ada masalah. Nah kemudian kalau kalau orang awam itu rata-rata mereka tuh, kalau saya itu ngimamin itu ya permintaannya surah-surah pendek gitu kan. Saya perjelas kayak gitu kan, kalau surah pendek itu berarti surah Ad-Duha sampai terakhir ya. Oh jangan Ustaz, itu kan yang lebih pendek lagi. Kalau bisa itu 3 kul aja cukup dah, itu udah panjang dah. Tuh ya kita ikuti aja itu kan. Tuh, jangan sampai ya apa yang kita anukan di pondok ya ini. Pengalaman saya dulu pernah juga waktu itu kalau sholat subuh ini, terutama sholat subuh itu ya ada teman yang sujud nggak bangun. Itu kebanyakan itu kalau kami santri-santri itu dulu ya begitu kan. Saking ngantuknya mungkin karena terlalu banyak bermain kayak gitu kan. Pas pada saat sholat subuh itu ya itu kayak gitu langsung nggak bangun. Ada yang pas pada saat ruku itu ya terjatuh kayak gitu kan. Itu kebanyakan waktu sholat subuh dan sholat tahajud ya. Itu kalau di Al-Amin, kalau di pondok pesantren Al-Amin enak ya kan. Kalau sholat tahajudnya mereka itu kalau masih saya dulu ikut studi banding itu di sana sholat tahajud wajib, tapi masing-masing, tidak berjamaah seperti halnya yang saya lihat yang saya sempat diceritakan kalau teman-teman Hidayatullah itu wajib. Tuh, jadi sholat berjamaah sebagaimana sholat tarawih seperti itu. Nah, tapi ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis nomor 290 ini, kalau sholat subuh di hari Jumat itu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sekali lagi sifatnya kondisional ya. Jangan sampai memaksakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita terapkan langsung di di halayak ramai, di komunitas orang awam. Itu nanti ujung-ujung ya jerah nanti dia kan. Kemudian di sini Wali Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud yudi muzalik ya, yang mana menurut riwayat Imam Tabrani melalui hadis Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan hal tersebut secara terus menerus ya. Ini hadis 291 tadi saya lupa tadi bacanya ya. Jadi kalau menurut Imam At-Tabrani ini adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus Rasulullah amalkan. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah kemudian makna keseluruhannya adalah surah Al-Quran itu banyak mengandung pelajaran dan peringatan yang tidak samar bagi semua orang yang berakal ya. Jadi ada pelajaran peringatan yang bisa kita ambil pada saat kita membaca Al-Quran ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu
memudawanahkan atau istiqomah di sini membaca 2 surah dalam sholat subuh pada hari Jumat, yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kedua surah tersebut mengandung berita yang telah terjadi dan berita yang akan terjadi pada hari Jumat. Jadi ada kandungan berita yang telah terjadi dan juga berita yang akan terjadi pada hari Jumat. Di dalamnya juga terkandung tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Terhimpun pula hamba-hamba Allah dan kisah yang terjadi pada hari akhirat, ya, di hari akhir itu, ya, di akhirat, seperti itu. Dengan membaca kedua surah ini berarti kita diperingatkan atau kita memperingatkan diri kita tentang hari kiamat, dan telah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa hari kiamat kelak terjadi pada hari Jumat. Jadi ya di sini ya kita pada hari Jumat itu memang sudah iling-iling, ya kan, karena ya apa yang tidak kita prediksi sebelumnya bisa terjadi, seperti itu. Kayak contoh yang terjadi di Ukraina kayak gitu kan, antara Rusia dengan Ukraina itu ya tanpa mengurangi bela sungkawa saya, semoga masalah yang terjadi di sana bisa cepat selesai kayak gitu, ya bisa ini ya. Tapi ya itu memang hal yang tidak diprediksikan dan itu terjadi. Itu ya, kita cek aja lah, misalkan kayak gempa apa segala macam itu sudah mengerikan, ya kan, apalagi perang itu sudah mengerikan. Nah, ini kiamat lebih daripada itu ya. Semua yang namanya makhluk hidup pasti akan meninggal. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah Yaumul Jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Hal ini dinamakan hari Jumat karena pada hari itu orang-orang berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat dan merupakan hari terakhir dari setiap minggu, ya. Jadi kalau penghitungan kalender Hijriah itu hari terakhirnya itu sholat hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzil yang dimaksud di sini adalah surah As-Sajdah, yakni dibaca pada rakaat pertama. Hal ata 'alal insani, yaitu surah Al-Insan, dibaca pada rakaat kedua sholat subuh di hari Jumat. Yudi muzalik, menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan, ya. Jadi Rasulullah amalkan itu sudah ya menjadi tradisi, ya kan. Kemudian lanjut fikih hadisnya adalah yang pertama, mengeraskan bacaan Al-Quran dalam sholat subuh. Jadi kita sudah bahas ya yang namanya sholat jahriyah itu sholat isya, subuh, maghrib, isya dan subuh itu jahriyah, ya. Jadi kita harus mengeraskan bacaan Al-Quran dalam sholat subuh. Yang kedua, disunahkan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam sholat subuh pada hari Jumat. Nah, ini merupakan pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, hanya saja di sini Imam Ahmad mengatakan makruh bila dijadikan suatu kebiasaan. Nah, ini ada perbedaan pandangan, ya. Kalau Imam Syafi'i ini ya nggak apa-apa ini, ya, dilakukan terus menerus itu pada sholat subuh di hari Jumat. Tapi kalau Imam Ahmad itu kalau misalkan dijadikan suatu kebiasaan itu hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian di sini Imam Abu Hanifah mengatakan membaca kedua surah tersebut dalam sholat subuh
hari Jumat hukumnya adalah sunat bila berniat ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang membaca sesuatu Al-Quran secara tertentu, yakni secara khusus, maka hukumnya makruh. Karena hal ini berarti mengesampingkan yang lain dan memberikan pengertian adanya tafdil, mengutamakan sesuatu dari Al-Quran atas yang lainnya. Jadi ada perbedaan pandangan di sini ya. Kalau Imam Syafi'i tidak ada masalah di sini ya. Kita membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di sini secara berterusan pada sholat subuh di hari Jumat. Tetapi kalau untuk Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan makruh di situ karena ada banyak lagi surah-surah yang sunnah juga kita baca, jangan sampai itu dikesampingkan seperti itu. Misal surah As-Sajdah, kemudian surah Al-Insan itu lebih difokuskan ketimbang surah-surah yang lain pada hari Jumat, pada sholat subuh di hari Jumat ya, seperti itu. Nah, kalau Imam Malik di sini mengatakan makruh bila sengaja membaca suatu surah di dalamnya terdapat ayat sajdah dalam sholat fardu. Tetapi ia membolehkan apabila di belakang imam hanya sedikit makmum. Karena hal itu tidak dikhawatirkan akan membingungkan mereka. Jadi di sini ada berbagai macam pandangan, ya kan? Seperti itu. Kalau Imam Malik di sini mengatakan makruh kalau misalkan seseorang tersebut sengaja membaca suatu surah di dalamnya terdapat surah As-Sajdah di situ ya pada sholat subuh hari Jumat itu. Tetapi di sini Imam Malik ya membolehkan kalau misalkan di belakangnya hanya sedikit kemudian dan itu tidak membingungkan para makmum. Nah, kemudian Ibnu Hubaib merinci pendapatnya. Untuk itu ia mengatakan boleh membaca surah tersebut dalam sholat jahriyah, tetapi bukan dalam sholat sirriyah. Ya, jadi kalau sholat jahriyah itu ya pada sholat subuh itu tidak ada masalah ya. Kalau sholat sirriyah itu tidak boleh ya. Sebab sholat jahriyah itu keadaannya aman dari hal-hal yang membingungkan para makmum. Ini dirinci oleh Ibnu Hubaib. Nah, kalau Ibnu Bashir mengatakan bahwa pendapat yang sahih ialah memperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan hal tersebut. Ya, jadi di sini ada 4 pandangan ya kan, ada berbagai macam pandangan para ulama mengenai hadis ini. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh mengamalkan hadis ini ya. Kita membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu pada sholat subuh dan pada sholat subuh di hari Jumat. Tetapi di sini Imam Ahmad bin Hambal menggarisbawahi bahwa makruh apabila dilakukan secara terus-menerus seperti itu dan itu menjadi suatu kebiasaan. Begitu juga Imam Abu Hanifah seperti itu. Kemudian juga Imam Malik mengatakan seperti itu. Nah, kalau Ibnu Hubaib di sini berpendapat boleh membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan khusus tapi pada waktu sholat jahriyah ya. Kalau sholat sirriyah itu nanti makmumnya bingung. Tapi kalau untuk sholat subuh hari Jumat itu ya itu masuk dalam kategori sholat jahriyah ya. Tapi kalau di sini juga Ibnu Bashir mengatakan yang paling sahih itu memang boleh melakukannya
secara terus menerus ya, dijadikan suatu kebiasaan, itu boleh, karena di sini Rasulullah melakukan hal tersebut ya, bukan apa ya, kategori bid'ah di sini ya. Nah, itu kalau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di sini mengatakan makruh kalau misalkan itu dijadikan suatu kebiasaan, apalagi mengesampingkan ada kesan lebih mengutamakan surah Sajadah dan surah Al-Insan pada hari tertentu di waktu tertentu. Itu kalau Imam Abu Hanifah itu ya, kita bisa baca surah-surah yang lain seperti itu ya. Tapi kalau Ibnu Bashir di situ ya, karena ini ada hadisnya Rasulullah mengamalkan seperti itu ya, boleh kita melakukan hal tersebut ya. Lain hal kalau misal Rasulullah tidak melaksanakan seperti itu ya, maka itu nanti bisa jadi bid'ah hukumnya seperti itu. Jadi apa ya? Bid'ah itu banyak pembahasannya. Mengamalkan segala sesuatu itu secara terus menerus kayak gitu, mengharapkan suatu pahala tertentu di ini, kemudian dilakukan dengan cara tertentu, bacaan tertentu, fadilat tertentu daripada itu kalau menurut Imam Nawawi hukumnya adalah bid'ah mungkaroh ya, seperti itu pembahasannya ada lebih detail itu ya di kalangan para ulama itu, baik itu Imam Asy-Syatibi, kemudian Syafi'i dan imam-imam yang lainnya di situ ya. Tapi kalau yang di sini itu cuman dihukumi makruh itu. Ya tergantung teman-teman mau pilih pandangan yang mana. Biasa kalau misal yang umum di Indonesia itu bebas ya. Jarang saya temukan kebiasaan ini ya, kalau misalkan sholat subuh itu membaca surah As-Sajdah dan di rakaat pertama, kemudian di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Itu sangat jarang. Itu sangat jarang saya temukan. Biasanya bebas semuanya. Itu ya. Ada yang Qul Huwallah, ada yang surah Al-Baqarah, ada surat At-Tuha, ada surat Al-Isra dan lain sebagainya pada saat sholat subuh di hari Jumat. Itu. Tapi kalau malam Jumat itu biasa membaca surah apa ya? Saya lupa itu lagi surahnya. Itu ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca surah, aduh saya lupa lagi itu. Itu ibu saya yang selalu baca surah itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada hal-hal yang saya terlupa ya. Kadang apa yang saya sudah persiapkan itu ada aja yang lupa di ingatan saya kan. Itu kemudian juga apabila mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya ya, mohon harap dimaklumi, dan ini juga bukan berarti saya sengaja menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan juga kalau misal hukum-hukum yang ada di sini itu mau itu hukum haram, sunnah, apa segala macam itu sifatnya ya sesuai daripada apa yang ada di dalam kitab yang menjadi rujukan saya ya, tanpa tanpa harus ya memaksa untuk teman-teman ikut pandangan saya.
gitu ya. Karena jujur aja saya selalu tekankan di Indonesia itu tidak semuanya bermadhab Syafi'i, baik itu yang antum sadari atau tidak antum sadari. Itu ada yang mengambil mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itu ya, itu yang enggak selalu sama, dan itu kadang juga di antara kita ya saling apa ya, kadang terjadi perdebatan, tukar pikiran, dan kadang juga bisa keras juga di situ. Nah, tapi ya intinya kita harus sama-sama saling ini ya, sama-sama saling memahami. Kemudian juga ini sifatnya hanya untuk kalangan kita pribadi ya, tidak masuk ke ranah orang, tidak boleh kita masuk ke ranah orang lain. Ya selalu saya sampaikan seperti itu. Walaupun saya pribadi itu mengharamkan yang namanya budaya kuangkai, kemudian belian, apalagi erau dan lain sebagainya, tapi ya saya tetap menghormati adat istiadat tersebut ya. Jangan sampai teman-teman ya dari pandangan ini ya ada orang yang melakukan hal tersebut, teman-teman tutup, gusur, atau ya dengan hal-hal yang tidak semestinya. Intinya kalau misal teman-teman mau merubah suatu kemungkaran itu ada seninya, ada step-stepnya seperti itu. Jangan sampai ya menyampaikan segala sesuatu yang ma'ruf itu dilakukan dengan cara yang munkar gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang mengatakan merubah, misal melihat suatu kesalahan kayak gitu, teman-teman langsung katakan dengan kata-kata kasar, ya orang juga nggak mungkin mau nerima kayak gitu. Orang juga nggak mungkin setuju kayak gitu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.